Yeah. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sekarang sudah masuk pada sesi kedua. Pembahasan kedua dari 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena salah satu dusta iblis adalah iblis mau intimidasi pikiran kita. Sehingga kita berpikir, kok Allah izinkan saya menghadapi ini? Jadi salah satu brainwash dari the devil, dari setan, supaya kita nggak mengakui kesetiaan Tuhan. Padahal Alkitab berkata, meskipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia. Dalam bahasa Ibrani dikatakan El-Hane'eman. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Makanya ada orang yang suka dikasih nama Jedaiah. Jedaiah artinya kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan berperang. Dan kemudian Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Karena kesetiaan Tuhan buat kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Waktu kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kita gak akan pernah gentar, kita gak akan pernah mundur, kita gak akan pernah setengah-setengah. Mau seberat apapun tantangan kita, kita yakin betul Allah yang setia tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Allah setia. Sehingga meskipun Ayub melalui ujian yang berat. Tapi kesetiaan Tuhan mengangkat dia 2 kali lipat lebih hebat. Sadrah, Mesakh, Abednego. Meskipun dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, kesetiaan Tuhan menyelamatkannya. Bahkan ketika Petrus tidak setia, dia tetap Yesus yang setia. Bahkan ketika Musa gagal, dia tetap Tuhan yang kesetiaannya tidak pernah gagal. Ketika bangsa Israel berbuat hal-hal yang kepala batu kata Alkitab. Mengeraskan hati, tapi dia tetap Tuhan yang setia. Dan hari ini berita firman Tuhan masih tepat dan jelas buat kita. Dia Allah yang setia. 34 minggu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kan 33 betul. Tapi pembahasan nomor 1. Minggu lalu dan hari ini tetap sama. Karena saya akan bahas tentang bukti kesetiaan Tuhan yang pertama. Dia mengampuni dosa. Minggu lalu, waktu kita terima perjamuan suci, saya sudah kupas tentang 8 istilah dosa dalam perjanjian lama dan 12 istilah dosa dalam perjanjian baru. Saya juga sudah jelaskan kenapa mengampuni dosa merupakan bukti kesetiaan Tuhan. Nah, sekarang saya lanjut. Tentang ada 7 dosa berbahaya. Yang kalau kita masih mengerjakannya, kita harus dilepaskan. Karena itu yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dia tetap Tuhan yang setia. Yang melepaskan kita dari ikatan dosa dan memberi kepastian anugerah yang sempurna. Haleluya. Klik. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan dengar baik pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar doamu ialah segala dosamu. Dari minggu lalu sudah saya jelaskan. Salah satu tipuan iblis buat orang-orang muda misalnya. Buat para pemimpin gereja misalnya. Buat para pemimpin bangsa misalnya. Buat suami istri, buat para pengusaha, buat para pedagang. Tipuan iblis tetap sama bahwa dosa itu menyenangkan. Dosa itu enak. Sehingga ada banyak orang yang bilang, ya saya sih tahu dosa itu salah pendeta. Tapi enak sih. Saya tahu sih dosa itu menghancurkan, dosa membawa saya ke neraka. Tapi gimana ya pendeta mendatangkan kenikmatan tersendiri. Itu bodoh. Itu tipuan iblis yang menyesatkan.
Dosa itu merusak. Dosa itu merendahkan. Dosa itu membawa kita hidup dipermalukan. Mana ada sesuatu yang baik yang dosa bisa kerjakan. Dagingmu mungkin nikmat untuk sementara, tapi kemudian menghancurkan hidupmu selama-lamanya. Folks, I love you. Bukan saya menatap saya, wih Gilbert marah. Bukan marah, saya sayang sama saudara karena saya harus memperingatkan. Saya mengerti. Khotbah-khotbah tentang dosa hari-hari ini mulai ditinggalkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Karena kalau pendeta tetap menegur dosa, maka dianggap, pendeta-pendeta itu terlalu memojokkan, terlalu menghakimi, terlalu menyerang. Folks, because of I love you. Saya ngomong ini karena saya sayang sama saudara. Dan saya tahu seberapa besar kebaikanmu sekalipun, seberapa besar pelayananmu sekalipun, seberapa hebat kegiatan-kegiatan sosialmu sekalipun. Kalau engkau tidak melepaskan diri dari dosa, engkau dimuntahkan oleh Tuhan. Folks, I'm so sorry. Saya nggak bisa membuat khotbah saya lebih ringan. Saya nggak bisa membuat khotbah saya lebih menyenangkan. I have to tell the truth for you. Saya harus ngomong kebenaran buat saudara karena saya tidak mau menyesatkan saudara. I am your pastor. Sebagai gembala saudara, saya bertanggung jawab. Saya tidak ingin hanya untuk menyenangkan telinga dari jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya tidak ingin hanya karena to make you stay in this church. Hanya supaya membuat saudara bertahan di gereja ini. Saya harus menyenangkan hati saudara, telinga saudara, dan pikiran saudara. I will tell you the truth. Karena saya ingin ketemu saudara di gereja, tapi saya juga ingin ketemu saudara di sorga. Saya tidak ingin hanya ketemu saudara di gereja. Tapi kemudian saya tidak ketemu saudara di sorga. Saya takut berdiri di hadapan Tuhan. Kalau saya hanya untuk nyenang-nyenangin saudara. Karena itu minta maaf. Dalam pemberitaan firman yang saya sampaikan. Saya akan bicara dengan sangat tegas, betul. Ada banyak khotbah yang saya sampaikan dengan humor-humor yang segar. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, when it comes to truth, waktu itu sampai pada kebenaran, saya nggak akan kompromi dengan apapun. Dosa bukan sesuatu yang nikmat, dosa bukan sesuatu yang enak, dosa bukan sesuatu yang menyenangkan. Dosa hanyalah tipuan-tipuan yang ujungnya menyeret saudara, mempermalukan hidup saudara, merendahkan hidup saudara, dan ujung-ujungnya menghancurkan hidup saudara. Dan hari ini saya mau bilang, dosa gak bisa diselesaikan dengan amal, ibadah, perbuatan baik, dan segala kegiatan rohanimu. Itu hanya bisa menutupi perbuatan busukmu dari hadapan orang. Karena engkau mulai berlaku munafik. Engkau tutupi segala perjinahanmu dengan kegiatan-kegiatan rohanimu. Engkau tutupi perbuatan-perbuatan busukmu. Melakukan hubungan seks di luar nikah. Lalu sudah punya istri masih tertarik dengan perempuan lain. Sudah punya suami masih tertarik dengan pria lain. Masih hidup dengan LGBT. Masih hidup dengan minum mabuk dan judi. Masih hidup dengan obat-obat terlarang. Masih hidup dengan tayangan-tayangan cabul. Dan kau tutupi dengan hal-hal rohani. Memang itu bisa menutupi dari pandangan orang. Bos, tapi itu tidak bisa menutupi dari mata Tuhan yang tetap melihat hidupmu. And God is not mean to you. But God is full of love to you. Dia bukan Allah yang melihat engkau dengan ekor matanya. Tapi dia memandang kau dengan kasihnya. Dia menawarkan sesuatu kesetiaannya, yaitu pengampunan dosa asal kau mau bertobat. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan. Bukan telinganya gak sanggup dengar jeritanmu selama ini. Tapi dosamu menjebak engkau, merusak engkau, menghancurkan engkau. Dan akhirnya menyengsarakan hidupmu. Makanya Alkitab bilang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya Tuhannya mau tolong. Tapi engkaunya bebal. Tuhannya mau tolong. Tapi engkaunya mengeraskan hati. Tuhannya mau tolong. Tapi kau memilih jalan-jalan bodoh yang akhirnya merusak hidupmu selanjutnya.
Roma 6 ayat 22 sampai 23 bilang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dengar baik, itulah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Berarti di bulan kemerdekaan ini waktu kita pekikan merdeka, pada saat yang bersamaan dengan iman kita harus tahu kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya apa? Meninggalkan dosa adalah keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara setuju, ketik di live chat saudara, meninggalkan dosa adalah keputusan terbaik yang saya bisa buat dalam hidup saya. Meninggalkan dosa adalah keputusan yang terbaik yang saya bisa buat dalam hidup saya. Oke. Ayo ketik, ya kan? Meninggalkan dosa adalah keputusan yang terbaik yang saya bisa buat dalam hidup saya. Yes. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai sudahnya adalah hidup yang kekal. Sebab ini yang kembali penjelasan Alkitab, upah dosa ialah maut. Tidak ada sesuatu yang enak, baik, menyenangkan, dan indah dari dosa itu. Karena upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah, pertobatan kita, kesetiaan Tuhan mengampuni dosa kita adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, haleluya. Klik. Roma 3, 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tadinya kita semua telah berbuat dosa. Why do we need Christ? Kenapa kita butuhkan Kristus, bukan sekedar agama? Karena agama cuma mengarahkan kita pada perbuatan baik. Tapi Kristus memberi jaminan pengampunan dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan agama. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan penebusan oleh karena rahmatnya yang besar. Orang-orang berdosa bukan butuh agama. Orang-orang berdosa kadang-kadang makin tertekan dengan agama. Kenapa? Karena agama seringkali hanya menuding orang berdosa, nggak benar, masuk neraka. Tapi Kristus dengan korban yang sempurna di atas kayu salib memanggil kita. Bahwa kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Agama hanya mengarahkan kalau boleh. Kamu berbuat ini, mudah-mudahan dosa kamu bisa diampuni. Tapi Yesus dengan darah yang tertumpah menyucikan dosa kita satu kali itu selama-lamanya. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya. Klik. Saya pelajari. Pada dasarnya dosa merusak. Dosa menghancurkan. Dosa mempermalukan. Dosa merendahkan. Tapi kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah mengangkat, memulihkan dan menjadikan kita berharga dan luar biasa. We need God's faithfulness. Kita butuhkan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Klik. Saya pelajari ada 7 dosa yang membawa kerusakan serius. Dan sayangnya, ada banyak orang-orang beragama tidak terlepas dari dosa ini. Sebagian kita either alumni, istilah alumni ini seru saudara. Ada banyak orang reuni padahal nggak ada sekolahannya. Alumni tapi nggak pernah sekolah. Bahaya itu, iya kan? Iya. Yang paling repot adalah orang yang menyebut dirinya alumni tapi nggak pernah sekolah. Reuni padahal nggak pernah sekolah. Iya kan? Aduh minta ampun lah. Iya kan? Dan kalau reuni itu setelah berapa puluh tahun gitu baru reuni. Kalau kemarin itu reuni sekarang aneh saudara-saudara ya kan? Tapi sudahlah memang begitulah. Ada yang alumni, ada yang reuni.
Tapi kalau kita mau jujur, kita alumni pendosa semua. Tapi jangan reuni. Alumni pendosa kok mau reuni. Ya saya dulu suka berzina pendeta, sekarang mau reuni ya dosa lu. Iya kan? Nah ini yang saya bilang 7 dosa yang dapat membawa kerusakan serius. Ada orang-orang yang alumni, tapi iblisnya masih terus mau ngajak reuni. Ada orang-orang yang masih jatuh di 7 dosa ini. Ada yang mungkin sebagian yang udah ditinggalkan, tapi sebagian yang masih terbelenggu. Nah ini sebabnya menarik untuk kita pelajari waktu kita bicara kesetiaan Tuhan. Yaitu mengampuni dosa kita. Yang pertama, envy. Atau iri hati. Apa itu iri hati? Yakobus 3:16 bilang, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lawannya iri hati adalah bersyukur dan puas diri. Ada orang yang selalu iri hidupnya. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sampai ada pepatah bahasa Inggris yang berkata, the grass are greener on the other side. Rumput tetangga selalu lebih baik. Suami tetangga selalu lebih hebat. Suami yang sudah nonton-nonton di sinetron. Suami yang sudah lihat-lihat di Instagram, yang bikin surprise lah buat istrinya, yang ngajakin istrinya keluar kota lah, yang belikan barang-barang mewah buat istrinya lah. Pak, nggak minta, cuma nyindir. Bu, boleh nggak stop nyindir, Bu? Kampungan banget sih gaya begitu. Pak, aku baru ngelihat si ini, dia di tengah-tengah kesibukannya selalu ada waktu ya buat istrinya. Tapi istrinya juga nggak nyinyir kayak lu. Mau Bu digituin? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita belajar dewasa sedikit dalam hidup, kenapa sih? Oh hidup selalu iri gitu. Hidup tuh makanya jangan selalu ngelihat ke atas. Hidup tuh harus belajar ngelihat ke bawah. Kita lihat ke atas untuk supaya kita selalu berjuang. Saya harus jadi pribadi yang lebih baik, saya harus berjuang lebih sungguh-sungguh. Bukan membandingkan fasilitas. Kita lihat ke atas tuh untuk semangat perjuangan kita. Tapi kita lihat ke bawah untuk bersyukur. Makanya ada pepatah yang bilang begini. Saya bersyukur meskipun saya belum bisa lihat. Saya bersyukur meskipun saya belum bisa beli sepatu. Sampai saya melihat ada orang yang tidak punya kaki. Artinya di bawah kita masih selalu ada keadaan yang lebih buruk dari kita. Kenapa sih kita nggak bersyukur? Setan mau kita iri. Setan mau kita banding-bandingkan. Setan mau kita melihat orang lain kayak lebih baik. Orang lain kayaknya lebih hebat. Orang lain kayaknya lebih happy. Orang lain kayaknya lebih begini. Pak, Bu, adik-adik muda, jika itu yang sedang menguasai engkau dalam nama Yesus, setan itu harus dilepaskan. Sorry untuk tegas untuk ini. Iri hati. Ada roh setan yang membelenggu. Karena di mana ada iri hati, selalu kata Alkitab, ada pementingan diri sendiri dan kejahatan. Yang kedua, apa dosa yang dapat membawa kerusakan serius? Gluttony. Apa itu gluttony? Rakus. Filipi 3 ayat 9 bilang apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Rakus.
Orang Belanda bilang hebsig. Selalu mau memiliki. Orang kayak begitu. Orang Belanda bilang ondankbaar. Unthankful. Nggak pernah bersyukur gitu. Dan orang kayak gitu selalu merasa hidupnya menderita. Karena dia selalu mau lebih lagi. Rakus. Rakus kekuasaan. Rakus jabatan. Dan orang-orang rakus kadang-kala bisa kelihatan rohani loh. Orang-orang rakus bisa kelihatan di kegiatan-kegiatan rohani. Tapi rakus. Orang rakus itu biasanya suka memfitnah orang. Orang rakus itu suka menjelekkan orang. Karena orang rakus itu hanya ingin supaya dirinya yang paling menonjol. Gak pernah bisa bersyukur. Folks. Dalam hidup ini sorry ya. Bukan kita nih menderita, bukan kita nih susah, bukan kita nih kayaknya tertekan banget gitu. Kita cuma kurang bersyukur. Banyak kok yang udah kita terima. Banyak kok berkat yang kita sudah dapat. Betul gak semua yang kau inginkan harus terjadi kawan. Tapi cukup kok berkat Tuhan dalam hidup kita. Ibu, bisa gak ibu bersyukur sedikit gitu? Stop gitu, stop ngeluh, stop bersungut, stop kecewa gitu, stop ngelihat segala sesuatu seperti kayak cuma saya yang menderita, cuma saya yang susah. Boleh gak lihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita lalu kita mulai bersyukur. Saya bisa merasakan adik-adik muda yang hidupnya tuh ondankbaar gitu. Unthankful, yang hidupnya gluttony gitu, yang hidupnya rakus. Itu gak pernah bisa nikmat hidupnya gitu. Tapi bukan situasimu buruk, tetapi roh rakus menguasai engkau. Hamba-hamba Tuhan. Bersyukur. Mungkin kita gak dipakai seperti orang lain, gak apa-apa. But you are still special in God's eyes. Cukup. Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Di akhir zaman. Iblis rangsang kita. Dengan media-media sosial. Dengan gaya hidup hedon. Supaya kita bersaing sama semua orang. Dan kita jadi rakus gitu. Gak bisa bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Mulai hari ini yuk. Kita stop. Untuk jadi orang yang terus ngeluh gitu. Mulai hari ini kita katakan Tuhan. Whatever that you have given me. Apa saja yang engkau sudah sediakan bagiku. Itu cukup. Engkau Tuhan yang luar biasa bagiku. Waktu kita belajar thankful dalam hidup ini. Waktu kita belajar dankbaar gitu. Waktu kita belajar bersyukur untuk semuanya. Engkau kagum melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dahsyat dalam hidupmu. Yang ketiga. Ada dosa yang membawa kerusakan serius dalam hidup kita. Yaitu greed. Love of money. Serakah gitu. Dikuasai oleh cinta akan uang. Pikiran kita duit lagi. Serakah gitu. Coba lihat selanjutnya dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Dan karena memupuk cinta itu, cinta uang, ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan. Dengan lain kata, kalau seorang itu cinta uang, dia rela jual diri. Dan ada yang sampai jual iman. Ada yang sampai sangkal imannya. Ada yang tinggalkan Tuhan. Karena dia merasa
Wah, kalau saya beriman terus jabatan saya nggak naik-naik, pangkat saya nggak naik-naik, hidup saya nggak baik ini kalau begini. Udahlah, ngapain pertahankan iman Kristen ini? Toh juga semua agama toh sama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua agama sama mengajarkan yang baik, tapi Kristus memberi jaminan keselamatan di sorga buat setiap kita yang percaya. Jangan hanya karena love of money. Jangan karena greedy. Jangan karena kita jadi orang yang serakah. Akhirnya kita mengorbankan nilai-nilai iman dan kebenaran. Selanjutnya, pride. Ingat ya, envy atau iri hati, gluttony atau rakus, greedy atau love of money, serakah, cinta uang. Bukan uangnya loh, cinta uangnya. Ya kan, yang keempat pride, kesombongan, klik. Mata yang congkak dan hati yang sombong. Yang menjadi pelita orang fasik adalah apa? Dosa. Makanya Alkitab bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Folks, kesombongan bukan kelemahan manusiawi. Kesombongan ciri orang itu belum bertobat sungguh-sungguh. Karena orang yang bertobat sungguh-sungguh adalah orang yang sadar aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Apa saja yang dipercayakan Tuhan kepadaku, aku terima dengan sukacita karena Dia Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya buat hidupku. Selanjutnya, Amsal 16 ayat 5 bilang, setiap orang yang tinggi hati, bukan cuma salah loh, bukan cuma berdosa loh. Tapi ayat ini bilang apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang-orang sombong pasti dihukum Tuhan. Sebagai hamba Allah saya hanya ingatkan. Orang kalau LGBT, mungkin semua orang tahu. Orang kalau berzina, menyembah berhala, semua orang tahu. Tapi sombong, semua orang ngerasa enak empat lihat dia. Tapi dianya gak ngerasa. Orang sombong merasa, enggak saya gak sombong kok. Itu dia. Yang ketika saya khotbah, lalu dia bilang gini, aduh puji Tuhan saya gak sombong. Itu orang sombong. Karena orang sombong tidak pernah sadar dia sombong. Justru orang yang berpikir gini, aduh jangan-jangan saya sombong. Itu artinya dia masih punya kerendahan hati. Karena masih ada semangat untuk bertobat, masih ada semangat untuk memperbaiki diri, masih ada semangat untuk menerima pengajaran. Orang sombong selalu merasa dirinya yang terbaik. Orang sombong gak pernah bisa ditegur. Apalagi dari segala kesombongan, yang paling parah adalah kesombongan rohani. Orang-orang yang menyombongkan hubungannya dengan Tuhan. Wah, saya kalau doa dijawab Tuhan selalu, saya ini kesayangannya Tuhan. Wah, saya ini luar biasa bisa dengar suara Tuhan. Tuhan selalu kasih buat saya pernyataan-pernyataan. Wah, orang kayak gini perlu bertobat, saudara. Karena orang kalau rendah hati makin dapat pernyataan Tuhan, dia makin haus sama Tuhan. Makin tidak dia pakai untuk menonjolkan diri, tapi makin dia pakai aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Haleluya. Folks, stop of your pride. Hentikan kesombonganmu. Karena hukuman akibat kesombongan sangat menyakitkan. Klik. Saya menyebutnya. Kesombongan adalah awal dari berbagai kejatuhan dan kehancuran. Ingat ya. Yang kelima, lust atau hawa nafsu. Ini cara iblis merusak hidup seseorang. Klik. Kolose 3 ayat 5 bilang, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini semua lust. Dan untuk itu, we have to fight that battle. Kita gak bisa bilang Tuhan matikan segala lust dalam hidupku. Tapi engkau tetap baca bacaan cabul. Engkau tetap nonton tayangan-tayangan cabul. Pikiranmu tetap kau isi dengan hal-hal yang cabul. Karena lust
itu tergantung how we feed our mind. Lust itu tergantung bagaimana saya isi pikiran saya. Kalau saya sebentar-bentar ngeliatin perempuan yang seksi, saya sebentar-bentar ngeliatin laki yang menurut saya seksi, saya sebentar-bentar ada dalam canda-canda yang cabul, saya sebentar-bentar baca bacaan cabul, tontonan cabul, dan merasa kan nggak apa-apa, saya kan udah dewasa. Itu cara kerja iblis. Tidak sedikit anak-anak muda terikat dengan belenggu onani dan masturbasi. Padahal tahu itu salah, ada rasa bersalah dalam perbuatan, tapi nggak bisa lepas. Karena pacarannya juga sama, raba-rabaan. Bos, otakmu udah kotor bos. Otakmu udah cabul bos. You need deliverance. Engkau perlu dilepaskan. Makanya Alkitab bilang matikan. Bagaimana cara mematikannya? Memulai dengan stop feeding your mind. Dengan lustful spirit. Stop isi hidupmu dengan bacaan, omongan-omongan, tayangan-tayangan, pokoknya mata, telingamu harus bebas dari segala sesuatu yang memancing lust itu. Karena seks itu seperti macan tidur. Kalau nggak dibangunkan, maka macan itu tetap oke. Tetapi ketika terus-menerus dibangunkan, dengan mengisi pikiran-pikiran cabul, bacaan-bacaan cabul, candaan-candaan cabul, maka macan itu akan menjajah, menghancurkan dan menghabisi hidupmu. Sayang. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena apa? Lustful spirit. Banyak anak-anak muda rusak hidupnya karena lustful spirit. Banyak rumah tangga rusak karena apa? Lustful spirit. Makanya Alkitab bilang, di akhir zaman, ada 3 roh najis yang merupai katak yang akan menyerang. Mulai dari pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan keluarga-keluarga. Selanjutnya, yang keenam, sloth atau malas atau bebal. Makanya Alkitab bilang, hai pemalas, belajarlah dari semut. Yesus bilang apa? Bapakku masih bekerja juga dan aku bekerja juga. Anak-anak Tuhan harus rajin. Anak-anak Tuhan jangan pelit dan anak-anak Tuhan jangan malas, saudara. Coba lihat ayat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Isi hari-hari kita dengan kerajinan. Orang malas selalu melihat ada singa di jalan. Ada musuh mengintai. Jadi orang malas adalah orang yang terjajah pikirannya oleh setan. Takut bertindak. Takut gagal. Takut ini, takut itu. Tapi orang-orang rajin percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau ingatkan adik-adik muda, wake up. Mari jadi orang rajin. Saya mau ingatkan pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, ayo rajin. Rajin berjuang, rajin belajar, rajin membaca, rajin berdiskusi. Jangan cuma rajin stalking Instagram, rajin main game, rajin ngomongin orang, itu rajin yang merusak saudara. Tapi kita rajin belajar, rajin baca buku, rajin menggali sesuatu yang baru, rajin berdiskusi. Rajin memahami kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya. Yang ketujuh saya pelajari. Apa dosa yang dapat membawa kerusakan? Yaitu wrath atau amarah.
Bukan sekedar marah biasa, tapi wrath, anger gitu. Marah yang udah gak ada aturannya. Makanya Alkitab bilang, jangan sampai matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai marah yang mendatangkan kegelapan. Makanya Alkitab juga ajarkan buat kita. Tinggalkanlah marah, tinggalkan panas hati itu. Mazmur 37 ayat 8 dikatakan berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Dalam bagian lain dikatakan kalau kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Artinya ada marah yang memberi semangat buat orang. Contohnya kau marah sama anakmu. Dan kau bilang, nak, kamu tuh anak pinter. Tuhan tuh punya rencana yang indah buat hidup kamu. Kamu harus rajin, kamu harus berjuang. Engkau marah. Tapi memberi motivasi, memberi dorongan, memberi kekuatan. Because engkau marah out of love. Jadi orang bisa marah out of love. Tapi orang bisa marah out of hate. Karena benci banget sama nih anak. Nih anak bodoh banget. Jadi kata-katanya itu memaki, menghina, menjelekan, menghancurkan. Ya tapi kan itu kebaikan. Bagaimana bisa kebaikan? Apapun dari setan hanya akan menghancurkan. Engkau boleh marah tapi kendalikan kata-katamu. Engkau boleh marah, kendalikan pikiranmu. Kalau engkau marah masih kegelapan, masuk kamar dulu, bertobat dulu, bereskan sama Tuhan. Itu artinya amarahmu sedang dipakai oleh setan. Banyak pelayanan hancur karena amarah yang tidak terkendali. Banyak rumah tangga hancur, banyak persahabatan hancur. Banyak perusahaan, bisnis hancur. Banyak orang karirnya, hari depannya hancur. Kenapa? Karena gak bisa mengendalikan wrath. Gak bisa mengendalikan amarah dalam hidupnya. Alkitab bilang, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Klik. Efesus 4 ayat 26 bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau marah, tetap minta Tuhan bimbing hidupmu. Supaya tetap menguatkan, memberkati, memberi motivasi, memberi semangat, menyadarkan dan mempertobatkan. Klik. Selanjutnya, kenapa dia sudah mengampuni dosa? Karena dia sudah mengampuni dosa. What is my step? Kan Tuhan sudah melakukan segala-galanya dalam kesetiaannya mengampuni dosa saya. So what should I do? Apa yang harus saya kerjakan? Yang pertama, kita harus sadar untuk tidak kembali pada dosa yang sudah dibereskan Tuhan. Tuhan sudah membereskan dosa saya masih kembali ke dosa saya. Itu kata Alkitab seperti anjing yang kembali pada muntahnya. Bapak ibu adik-adik muda hamba-hamba Tuhan yang saya sayangi dalam kasih Tuhan. Karena saya percaya kau diurapi Tuhan. Kalimat Yesus jelas, dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kita sudah mendapat berkat yang besar, dosa kita sudah diampuni. Karena itu mari dengan syukur kita berkata, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikan dalam hidupku, haleluya. Yang kedua, karena dia sudah mengampuni dosa saya, maka saya harus bersyukur dengan mengisi hari-hari kita dengan berkenan kepada Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik bukan supaya dilihat orang. Kita berbuat baik bukan supaya kita dikagumi orang. Kita berbuat baik karena kita gak tahan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Saya hanya mau bersyukur. Saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya hanya mau menjadi saksi Tuhan. Saya hanya mau melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena saya tahu dosa merusak. Tetapi kesetiaan Allah memulihkan hidup saya. Yang ketiga, karena dia sudah mengampuni dosa, kita harus bersemangat untuk mengisi kehidupan kita dengan fasilitas dari sorga. Itu buah-buah roh serta karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia roh dan buah-buah Roh Kudus adalah fasilitas sorga. Untuk kita yang masih ada di dunia. Kita gak butuh bahasa roh di sorga. Kita gak butuh karunia iman, karunia marifat. Kita butuh sementara kita di dunia itu fasilitas surga. Supaya kita bisa berarti, supaya kita bisa menangkan jiwa, supaya kita bisa menyelamatkan banyak orang. Tuhan kasih fasilitas surga. Untuk itu kita yang sudah diampuni dosanya. Tadinya kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hambanya Allah. Tadinya kita hamba setan, sekarang menjadi hamba kebenaran. Tadinya kita hamba kegelapan, sekarang menjadi hambanya terang. Dan sebagai hambanya Allah, kita diperlengkapi dengan buah-buah roh. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunianya.
Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Selanjutnya karena dia sudah mengampuni dosa. Kita harus berjuang untuk jadi alat Tuhan, untuk menyadarkan orang lain dan juga untuk juga meninggalkan dosa. Berarti kita dibebaskan untuk menjadi pembebas. We are blessed to be blessing. Karena kita sudah diampuni dosanya. Berarti kita berkata, Tuhan lewat saya juga boleh menjadi alat untuk orang lain menerima kebebasan yang dari sorga. Yang terakhir saya pelajari. Karena dia sudah mengampuni dosa. Kita harus setia sampai akhir. Mentuntaskan misi Kristus yang luar biasa sebagai duta-duta kerajaan Allah di muka bumi. Ingat. Setelah kita diselamatkan. There is God's mission. Ada misi Tuhan dalam hidup kita. But we are the ambassador of heaven. Kita adalah duta-duta Kristus. Makanya doa Bapa kami yang kita setiap kali naikkan sebelum ibadah mulai. ada orang yang pernah kritik saya lalu bilang gini, saya bingung sama GBI Glow ini gereja apa sih? Kok nggak pernah ada doa Bapa kami sih dinaikkan? Berarti lo gak pernah ikutin dari awal. Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, setiap doa pembukaan langsung dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Makanya ikut kebaktian dari awal sampai akhir. Jangan kritik, tapi gak pernah ikut kebaktian dari awal. Lu kalau ikut kebaktian cuma denger khotbah sih, bertobat apa? Ya kan? Itu ibadah itu harus seluruh rangkaian, saudara, ya kan, dari doa pembukaan sampai doa berkat, doa penutup, doa pengutusan, itu baru mantap, ya kan. Doa Bapa kami bilang apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bagaimana kerajaan Tuhan datang? Datang tiba-tiba? No. Through us, melalui kita. Kita yang harus membawa damai. Kita yang harus membagikan kasih. Kita yang harus memperjuangkan keadilan. Kita yang harus menyuarakan suara Tuhan. Karena itu, siapa yang harus bersuara itu? Siapa yang harus berjuang itu? Mereka yang dosanya sudah diampuni. Waktu dosa kita sudah diampuni, maka kita berkata, Tuhan ini aku. Pakai aku. Sehingga lewat hidupku, kerajaan Allah di muka bumi diluaskan. Aku bawa damai. Aku memperjuangkan kasih dan keadilan. Aku menyuarakan kebenaran. Aku mengabarkan Injil Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya saya berdoa buat saudara. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini hari yang baik. Hari ini Tuhan sedang berbuat sesuatu. Hari ini Tuhan sedang melawat hidup kita. Kalau saudara mau didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Mungkin hari ini saudara berkata, aku dengar firman Tuhan. Aku masih terikat dengan lust. Aku masih terikat dengan pride. Aku masih terikat dengan iri hati. Aku masih rakus. Aku masih serakah. Aku masih
terikat pada cinta uang. Pada berkat Tuhan cukup. Aku gak pernah bersyukur, aku gak pernah berterima kasih. Aku banding-bandingkan segala sesuatu dan aku melihat aku hanya orang yang susah, menderita. Tapi hari ini aku berkata, terima kasih ya Kristus. Baik Tuhan dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena dosa kita sudah diampuni. Mari kita berjuang. Karena dosa kita sudah diampuni, mari kita hidup benar. Karena dosa kita sudah diampuni, mari kita tidak kembali pada dosa lama kita. Karena dosa kita sudah diampuni, mari kita berkata, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni, mari kita berjuang. Agar kita diperlengkapi dengan fasilitas sorga. Yaitu buah-buah roh dan karunia-karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang baik. Pada saat bangsa kami akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Roh kami juga percaya kami sudah dimerdekakan dari dosa dan maut. Kesetiaan Allah cukup buat hidup kami. Karena lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Biar hari ini kami dilepaskan dari belenggu, dilepaskan dari segala ikatan, dibebaskan dari segala kutuk. Dan mulai hari ini kami hidup benar, kami hidup bersemangat, kami hidup jadi saksi, kami hidup jadi berkat. Kami hidup dengan fasilitas sorga, buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus. Kami bertahan sampai kesudahannya. Kami senantiasa mengabarkan Injil karena kami sudah dibebaskan. Kami mau jadi alat untuk membebaskan banyak orang dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa, kasih karunia-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala virus, segala bakteri, kuman, infeksi, bahkan segala serangan-serangan kegelapan bebas dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sempurna. Tambahkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu sempurna. Urapan-Mu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Khususnya di bulan kemerdekaan ini. Berbuat sesuatu untuk bangsa kami ya Kristus. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, para Kapolda, para Pangdam, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BPK, KPK, DPD, para pengacara, para jaksa, para hakim,
pengadilan, Mahkamah Agung. Semua dalam perlindungan Tuhan. Pimpinan-pimpinan di bangsa kami ya Kristus. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat-penasihat spiritual bebas dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dilepaskan dari bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami diberikan takut akan Tuhan, diberikan hikmat, akal budi, kepintaran, kemajuan untuk hal-hal yang baik. Karena firman-Mu dalam Roma 13 ayat 1-2, kami diajar untuk mendoakan pemimpin, untuk tunduk, taat, menghormati pemimpin. Karena itu kami ucapkan berkat untuk pemimpin-pemimpin kami. Ya Kristus, jaga pemimpin kami. Kami melihat ada politisi-politisi busuk hari-hari ini yang memainkan politik adu domba, menebarkan politik kebencian, politik balas membalas, politik divide et impera. Kami patahkan serangannya di dalam nama Yesus. Tuhan, singkirkan dari bangsa ini. Biar di bangsa ini NKRI, Undang-Undang Dasar, Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga dengan baik. Terima kasih ya Kristus. Tuhan tolong pimpinan lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami imani Indonesia baik, ekonominya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik, keamanannya baik, politiknya baik, hasil tambangnya, hasil buminya baik dalam nama Yesus, turismenya baik dalam nama Yesus. Udaranya baik, lautnya baik, sungainya baik, tanahnya baik. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. 2024 meskipun masih jauh, bangsa kami akan menghadapi pemilu. Tapi hari-hari ini sudah mulai terjadi begitu banyak gejolak. Karena ada dua wacana di bangsa ini tentang pemilu. Ada yang mengharapkan supaya pemilu ditunda, dan itu berarti ada perpanjangan jabatan presiden. Dengan alasan ekonomi, alasan ibu kota negara, dan juga alasan kekhawatiran akan kerusuhan menjelang pemilu. Tuhan, kalau ini memang yang terbaik untuk bangsa kami, wujudkan dengan cara Tuhan, dengan cara-cara konstitusional. Bukan seperti apa yang politisi mau, karena yang politisi mau pasti untuk kepentingannya. Tapi apa yang Tuhan mau, karena kami percaya yang Tuhan mau itu yang terbaik. Tetapi ada wacana kedua, supaya pemilu tetap berlangsung 2024. Kalau Tuhan memang sudah menemukan pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, dan menjamin tidak ada kerusuhan menjelang pemilu, maka Tuhan biarlah tidak ada penundaan pemilu, tapi pemilu tetap berlangsung 2024. Dan kami minta di dalam nama Yesus, karena kami tahu bukan apa yang manusia mau, bukan apa yang politisi mau, bukan apa yang pemimpin kami harapkan, tapi apa yang Tuhan kehendaki buat bangsa kami. Karena kami tahu Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Ya Kristus, dengar doa kami. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah online maupun masih onsite, Tuhan memberkatinya dan menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya tolong setiap kami untuk jalan di jalan Tuhan, menjadi berkat, mengabarkan Injil, berjalan tetap dalam kesetiaan Tuhan. Karena kami tahu roh yang penurut tapi daging lemah. Biarlah kami tetap berjalan tuntunan roh. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, yes. Kita adalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik. Jangan kau udah dengar memberi langsung pindah channel. Kita memberi, betul memberi tidak diwajibkan saudara. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, pastikan kita memberi yang terbaik. Karena memberi itu syaratnya ada dua. Yang pertama sukacita,
Dan yang kedua, sukarela. Dan barang siapa yang memberi, kata Alkitab, Tuhan akan memberkati berlipat ganda. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kesempatan untuk memberi buat kami adalah kesempatan yang luar biasa. Karena kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami tahu berkat Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dan kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Dan kami selalu akan memberikan yang terbaik karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang seenaknya dan semaunya, tapi kami memberi yang terbaik. Maka kami tahu belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat dihalaukan dari kami. Berkat Tuhan diperintahkan luar biasa. Bahkan bukan hanya kami diberkati, anak cucu kami akan diberkati dan tidak akan meminta-minta roti, kata Alkitab. Itu janjimu. Sehingga kami boleh tetap setia dalam persembahan kami dengan sukacita. Tidak lupa kami mendoakan mereka mengelola persembahan ini diberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mengarahkan persembahan ini pada keselamatan jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, ini saatnya kita memberi dengan sukacita. Tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan, tapi kita memberi secara dewasa dengan transfer bank atau scan QR. Dan kita pastikan bahwa setiap mereka yang memberikan dengan sukacita akan diberkati Tuhan dengan kelimpahan rahmat-Nya. Haleluya. Saatnya kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh pakai kami untuk terus melayani dan menjadi berkat dimanapun Tuhan inginkan kami berada. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami yang merayakan dirgahayu kemerdekaannya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk mulai minggu depan kami akan beribadah. Jika Tuhan menghendaki dan mengizinkannya, kami akan beribadah secara onsite. Tuhan menyertai, Tuhan mengatur, dan Tuhan yang memberkati semuanya indah, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang sudah menerima firman hari ini juga Tuhan tolong. Supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya kami diberkati, tapi berlaku firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan kita bawa damai. Dimanapun kita berada, nyatakan kasih. Dimanapun kita berada, beritakan Injil. Karena untuk itulah kita dipanggil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes, yes. Kamu hebat. Saudaraku, sungguh saya merasakan betul. Karena ini adalah
ibadah terakhir kita, kalau Tuhan mengendaki, kalau semua lancar semuanya, ini adalah ibadah terakhir kita untuk kita hanya online, iya kan? Lalu kemudian minggu depan persis, kita mulai ibadah hybrid, artinya yang ada di Jakarta dan dekat dengan lokasi memungkinkan dia bisa ada di ibadah, yang di luar kota, di luar negeri, yang jauh, tetap bisa mengikuti online. Saya percaya hal-hal dahsyat Tuhan akan nyatakan buat kita. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama tim pemuji yang luar biasa hari ini dan imam-imam musik yang telah memberkati kita. Mengingatkan buat saudara, sekali Yesus, tetap Yesus, maju terus. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya.